Halo Miss dan teman-teman, perkenalkan nama saya Matthew dari kelas 7B. Hari ini saya akan membuat video untuk mengulas sebuah buku yang baru saya baca. Sebetulnya buku ini saya baca karena dari tugas sekolah, tapi ternyata setelah dibaca ceritanya cukup menarik. Jadi hari ini saya akan menceritakan kembali secara singkat cerita di dalam buku ini. Lalu saya akan mengulas beberapa hal dari buku ini. Buku ini berjudul Mata di Tanah Melus, karangan Oki Madarasi. Ini adalah tampilan bukunya. Covernya berwarna hijau dengan gambar seorang perempuan yang sedang berada di hutan kaktus dengan langit yang gelap. Total halaman berjumlah 192. Buku ini dipublikasikan pada bulan Januari 2008 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini termasuk novel bergambar. Itu sekali ditampilkan gambar-gambar untuk menggambarkan situasi kondisi tokoh di dalam cerita seperti ini. Cerita ini dimulai dari seorang anak perempuan yang bernama Mata. Mama dan Papa Mata bekerja sebagai penulis. Mata juga ada seorang anak yang bergemar membaca cerita. Pada suatu hari, Papa Mata kehilangan pekerjaan. Pada saat itu, Mama Mata mengajak Mata untuk berlibur berdua, hanya Mama dan Mata, ke suatu tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Mereka pergi ke Belu menggunakan pesawat. Namun di sana mereka menyewa supir bernama Rainer. Di dalam perjalanan, tanpa sengaja Rainer menabrak sapi di jalan hingga mati. Hal ini menyebabkan Mama Mata untuk membayar denda sebesar 20 juta rupiah. Sejak saat ini, banyak kejadian aneh menimpa mereka berdua. Mata mulai mendapatkan mimpi buruk tentang sapi-sapi yang marah kepadanya. Keesokan harinya, Mata dan Mama Mata pergi ke pasar dan bertemu dengan teman barunya, yaitu Tania dan Mama Tania. Mata dan Tania sepakat untuk mengunjungi rumah Tania yang ternyata cukup jauh dari pasar. Ketika sedang berjalan kaki, Mata tiba-tiba pingsan dan bermimpi tentang sapi-sapi itu. Setelah kejadian ini, atas saran Mama Tania, Mama dan Mata setuju untuk melakukan upacara adat ritual agar mereka berdua dapat selamat. Keesokan harinya, mereka pergi ke Hall Hara Ranu itu bersama Mama Tania, dan Paman Tania. Upacara adat dipimpin oleh seorang kakek penunggu daerah. Seolah kerasukan oleh roh, kakek itu menyuruh Mama Mata dan Mata untuk pulang ke Jakarta. Mendengar hal ini, Mama Mata langsung marah dan menolak perintah dari sang kakek untuk pulang ke Jakarta. Dalam perjalanan pulang, Mata dan mamanya tersesat. Kemudian mereka berteduh di dalam gebuk dan tidur. Keesokan harinya, Mata terbangun dan melihat padang rumput yang hijau luas. Ia berjalan-jalan, tapi kemudian diculik oleh 6 orang laki-laki dan dibawanya ke Tanah Melus. Terpisah dari mamanya, di sana ia bertemu dengan Emanain, sang penjaga jiwa, Maun Iso, sang penjaga raga, dan anak laki-laki bernama Atok. Atok adalah anak yang baik hati. Ia setuju untuk membantu Mata bertemu dan mencari mamanya. Mereka berdua memulai perjalanan dengan keluar dari kampung Melus dan masuk di dalam hutan kaktus.
Setelah itu, tiba-tiba hujan turun dengan deras dan mereka terjebak di dalam danau. Mereka berusaha untuk berenang, tetapi ditarik dan dihisap oleh air. Dan tiba-tiba mereka datang ke kerajaan kupu-kupu. Di sanalah mereka bertemu dengan Ratu Kupu-Kupu. Ratu Kupu-Kupu adalah seorang perempuan yang memiliki sayap kupu-kupu yang dapat terbang. Ratu Kupu-Kupu ingin membuat Mata dan Atok menjadi manusia kupu-kupu seperti dirinya. Mendengar hal ini, Mata dan Atok berusaha kabur namun gagal. Beruntung karena belas kasihannya, Ratu Kupu-Kupu setuju untuk melepaskan Mata dan Atok. Ratu Kupu-Kupu membawa mereka ke kebun bunga dan menyuruhnya untuk melompat ke jurang sungai yang dalam. Ratu Kupu-Kupu juga memberikan 2 daun lebar yang dapat digunakan Atok dan Mata sebagai pelampung. Mata dan Atok berhasil selamat dan terbangun di kerajaan buaya. Mereka bertemu dengan Benai, sang dewa buaya dan juga pelindung kampung Melus. Ia mengizinkan Mata dan Atok untuk pergi dan melanjutkan perjalanannya. Tak disangka mereka sampai ke padang gurun dan bertemu dengan Mama Mata yang sedang duduk di samping api unggun. Mata merasa sangat gembira dapat bertemu kembali dengan mamanya. Kemudian Mama Mata mengajak Mata dan Atok untuk pergi mencari kampung Melus. Rupanya Mama Mata sedang bersama dengan beberapa orang peneliti yang sedang ingin mencari pusaka orang Melus. Mata pun khawatir kalau hal ini dapat membahayakan kampung Melus dan orang-orang di sananya. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di kampung Melus. Namun, mereka ditahan selama 7 hari karena ingin membahayakan kampung tersebut. Lagi-lagi, Atok membantu mereka semua untuk menunjukkan jalan pulang dan keluar dari kampung Melus. Mereka semua berhasil kembali ke padang rumput dan selamat. Mata ingin sekali dapat kembali ke kampung Melus dan bertemu dengan Atok. Namun, hal itu tergantung dari Emanine. Akhir cerita, Mata dan Mama memutuskan untuk pulang balik ke Jakarta dan berkumpul kembali dengan Papa Mata. Setelah saya membaca cerita Mata di Tanah Melus, menurut saya cerita ini memiliki banyak nilai kehidupan, antara lain tentang bagaimana manusia sering merusak kelestarian alam dan kurang menghargai kekayaan setempat demi kepentingan mereka sendiri. Di dalam buku halaman 111 dikatakan bahwa mereka ingin menghancurkan kampung ini. Mereka mau merebut tanah kaki kita seperti yang sudah. Kita sudah kehilangan banyak sekali tanah. Banyak sekali saudara kita itu mereka bunuh. Dia tak terhitung nilai kekayaan kita yang mereka rampas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sudah berulang kali berusaha untuk mengganggu kedamaian masyarakat setempat. Nilai lain yang dapat diambil adalah sifat Mata yang sangat menyayangi mamanya. Dia tidak mau kehilangan mamanya. Hal ini menunjukkan betapa Mata sangat khawatir bahwa ibunya akan dibunuh oleh orang-orang kuno. Pada halaman 117 dikatakan bahwa bagaimana bisa tidak sedih dan takut. Mereka akan membunuh mamaku. Aku tidak akan bisa bertemu lagi dengan mamaku. Aku tak akan lagi punya mama. Ia sangat khawatir dan ingin segera menyelamatkan ibunya. Saya menyukai tokoh Mata karena ia adalah anak perempuan yang pantang menyerah, baik hati dan setia kawan. Mata juga penuh dengan rasa ingin tahu. Ia sering bertanya akan hal-hal yang dilakukan dan dipikirkan oleh orang dewasa. Selain itu, saya juga menyukai tokoh Atok. Atok adalah anak kampung Melus
sang baik hati. Dia pemberani dan rela berkorban demi temannya. Hal ini ditunjukkan di dalam cerita pada saat ia bersedia untuk membantu Mata mencari mamanya. Saya tidak menyukai tokoh Mama Mata. Menurut saya, Mama Mata kurang dapat menghargai budaya setempat. Hal ini dapat ditunjukkan di dalam cerita pada halaman 70. Saya tidak percaya ini semua. Entah kenapa saya mau berbicara seperti ini. Membuang uang, membuang waktu. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki sifat tidak sabar dan mudah marah. Keunggulan buku ini antara lain adalah mudah dibaca dan mudah dimengerti. Buku ini menggunakan beberapa gambar sehingga memudahkan saya untuk membayangkan kondisi dan situasi tokoh cerita saat itu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Selain itu, menurut saya buku ini mirip dengan buku Alice in Wonderland. Dalam perjalanan, Mata bertemu dengan beberapa tokoh penting seperti Emma Nain atau kupu-kupu, Bay Nain, dan lorak-lorak yang membantunya keluar dan menemukan mamanya. Sedangkan menurut saya, kelemahan dalam buku ini adalah bagian akhir dalam cerita. Setelah Mata keluar dari kerajaan buaya, mengapa mereka ingin kembali ke kampung Melus dan meminta izin Emma Nain. Pada halaman 164 dikatakan bahwa kita harus pulang dulu ke kampung Melus. Kita harus minta izin Emma Nain dan Mahun Iso. Sepertinya sudah terlambat karena mereka sudah berjalan begitu jauh. Selain itu, setelah Mata bertemu dengan Mama Mata, mereka masih ingin mencari pusaka dari kampung Melus. Saya jadi mempertanyakan tujuan utama Mama Mata adalah untuk mencari mata atau untuk mencari bahan untuk buku barunya. Berikut cara kutipan dari buku halaman 167. Kita akan ikut teman-teman ini, Mata, kata Mama. Kita akan mencari jejak-jejak orang Melus. Kita akan mencari pusaka. Kita akan mempunyai pengalaman luar biasa. Mama bisa mendapatkan bahan untuk buku baru Mama. Menurut saya, bagian cerita ini dapat diceritakan dengan cara lain. Misalnya, Mama dan Mata pulang kembali ke Jakarta dan bertemu kembali dengan Papa Mata sebagai satu keluarga. Saya ingin mendengar lebih banyak cerita mengenai Mata dan papanya. Menurut saya, cerita ini cukup sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Saya percaya masih banyak daerah-daerah terpencil yang memiliki budaya dan kepercayaan terhadap dewa-dewa, terutama di bagian Indonesia Timur. Namun demikian, cerita ini adalah cerita berjenis fiksi dan fantasi yang menggambarkan imajinasi sang penulis. Peristiwa yang diceritakan bukanlah peristiwa nyata. Dengan membaca cerita ini, saya dapat diajarkan tentang nilai-nilai keberanian, persahabatan, keluarga, dan pentingnya menjaga dan serta menghargai budaya setempat. Alur cerita juga cukup seru. Kita dapat menikmati petualangan Mata dan bagaimana ia dapat melewati semua rintangan. Buku ini dapat dinikmati oleh anak-anak maupun dewasa. Dengan membaca buku ini, kita dikenalkan tentang daerah dan budaya lokal Indonesia. Terima kasih sudah mendengar review buku Mata di Tanah Melus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.